Ya, sahabat kembali di program IKUA Sahabat kita di hari Sabtu ini edisi di tanggal 26 September ya 2020. Kita hari ini akan membahas tentang mengantisipasi ular berbisa di sekitar lingkungan kita. Pernah nggak sih Anda punya pengalaman tiba-tiba rumah kemasukan ular? Atau mungkin justru ada ular di pekarangan rumah kita, di depan rumah kita, di teras rumah kita. Nah, apa dong yang Anda lakukan? Bingung? Nah, ini dia. Kita nanti akan bahas bersama dengan narasumber kita. Yakni kita sekarang sudah tersambung via Zoom bersama Dr. Herwan Dian Ayu Kartika, SMVet, selaku ini juga beliau selain Dr. Herwan juga anggota dari IKUA Cabang Sidoarjo. Assalamualaikum, Dr. Dian. Waalaikumsalam. Ini terdengar ya suaranya? Ya, udah masuk, udah terdengar, dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Dokter Dian, ini kan kita kenalan dulu dong di awal perjumpaan ini. Mungkin ada yang masih belum Ya, kenal, bisa lebih akrab lagi nih. Katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu ya, Dok. Silakan, Dokter Dian. baik. Mm-mm. Nama saya Dian Ayu Kartika Sari. Saya praktisi dan juga praktisi dokter hewan. Jadi saya ada klinik dan juga saya mengajar di salah satu fakultas kedokteran hewan di Surabaya. Oh, dosen ya. Baik, iya Dok. Ini tapi rumahnya di Sidoarjo ya? Tinggalnya? Apanya? Tinggalnya di Sidoarjo Eh, ya? Tidak sih, Heeh. tapi ada orang tua di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Oh, oke, baik. Nah, ini tapi kalau buka prakteknya di Sidoarjo ada ya, Dok? Keliling untuk Keliling ya? Sidoarjo. Oh, gitu. Oke. Baik. Jadi ini yang kalau punya hewan piaraan gitu, ada apa-apa nanti boleh periksanya ke Dokter Dian gitu ya. Monggo. Oke. Dokter Dokter. hewan di Sidoarjo juga banyak sekali. Oh iya. Tapi kalau pagi ini nanti kan kita mau bahas tentang ini ya, Dok ya, terkait dengan ular Iya, berbisa ya. Nah, ini iya mungkin betul sekali. kenapa sih kok hari ini kita bahasnya tentang ular nih, Dok? Karena kan beberapa waktu yang lalu juga sering sekali ini ya ada ular masuk Mm-mm. rumah ya, ular masuk ke dalam lingkungan rumah kita. Terus juga kan beberapa hari yang lalu itu ada awareness snake bite awareness day ya, gitu. Jadi Oke. hari apa namanya eh apa ya awareness gigitan ular gitu. Mm-mm. Oke. Itu Oh, ada ya, Dok ya, seperti itu ya memang. Hmm. ada karena memang kasus gigitan ular itu cukup Mhm. banyak baik berbisa atau tidak ya, terutama tentu yang harus kita kita apa ya kita perhatikan lebih lebih seksama itu adalah ular-ular yang berbisa, karena kita itu sebenarnya ada di Indonesia yang sangat ideal untuk perkembangan ular atau Mhm. untuk habitat yang sempurna untuk reptil sebenarnya seperti itu. Oke. Hmm. Nah, ini sampai ada peringatan Hari Kesadaran Gigit Ular Internasional ya, Dok ya. 19 September ya, Dok ya, 2020. Iya betul. Untuk Ah, nah ini dia. Nah, sebetulnya kalau dari terkait dengan ular sendiri itu, Dok, ya mungkin yang perlu mm-mm. hal-hal yang pertama perlu kita pahami dulu terkait hal ini apa, Dok? Em, Sebenarnya tuh gini, kita Mm-mm. kita untuk apa ya, untuk lebih dalam kenapa sih kok ada ular di sekitar kita, mungkin Mm-mm. kita juga harus ingat bahwa sebenarnya bumi ini adalah habitat mereka. Ya. Tempat tinggalnya para satwa juga. Mm-mm. Nah, karena manusia semakin bertambah banyak, manusia tentu akhirnya membutuhkan tempat tinggal yang lebih luas lagi. Makanya ada pembukaan lahan baru, kemudian ada apa namanya pembangunan rumah dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus harus ingat bahwa kita tidak sendiri di bumi ini. Ada satwa, ada flora fauna di sekitar kita yang juga merupakan ini warga warga dari bumi ini, warga di lingkungan kita. Jadi
sebenarnya pun ketika ada ular masuk ke dalam lingkungan perumahan kita atau lingkungan kita, itu tidak terlalu mengejutkan. Kenapa? Karena memang ya ini habitatnya mereka. Lalu apa kita sebagai manusia yang harus kita lakukan? Ya tentu kita kita memberikan apa ya? Kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Contohnya misalnya kalau memang di sekitar perumahan atau di sekitar kampung kita itu sudah full dengan perumahan, Mm-mm. udah full dengan rumah, berarti kita harus sediakan area untuk eh, tempat mereka lah paling tidak, agar mereka tidak masuk ke dalam rumah kita. Iya. Jadi Mm-mm. biasanya memang diberikan area hijau. Jadi memang adanya taman, kemudian apa namanya, ada area terbuka hijau itu sangat membantu sebenarnya kita juga agar misalnya seperti ular ini tidak masuk ke dalam rumah. Mm-mm. Tapi bagaimana dengan kita kalau kita misalnya main ke taman atau ke ruang terbuka hijau, kan bisa berbahaya seperti Iya. itu kan. Mm-mm. Nah, diberikan juga di area situ apa tuh namanya, kayak media yang memang mereka suka di situ. Contohnya misalnya ada tumpukan genteng atau tumpukan apa tuh semacam itulah yang bisa kita letakkan di pojokan, atau daun-daun kering yang memang kita tumpuk Mm-mm. untuk area situ. Nah, itu biasanya mereka akan di situ. Sebenarnya ular sendiri pun kalau yang kasus kemarin-kemarin itu yang cukup ramai adalah baby cobra ya. Iya. Nah, kalau kenapa kok baby cobra ini bisa masuk ke dalam rumah, itu karena memang dia membutuhkan tempat berlindung. Dia membutuhkan tempat berlindung, terus dia mencari tempat yang hangat, yang gelap. Nah, ternyata itu sangat di-provide sekali atau sangat diberikan sekali di rumah kita. Iya. Di bawah lemari, di bawah tempat tidur. Nah, seperti itu. Mm-mm. Iya, iya. Ini ya, kalau ngomongin tentang ular, saya jadi merinding. Ngebayangin ularnya sendiri deh loh ya. Saya pernah lihat sih memang di rumah itu beberapa kali, apalagi karena rumah ini kan juga berimpitan dengan sawah. Nah, ini Mhm. dia dok. Jadi kok sering banget tiba-tiba muncul ular gitu. Tapi kan mencari habitatnya itu kan kadang sulit ya. Mhm, betul. Ya, karena gini, kita juga harus tahu bahwa ular sendiri itu ada berbagai jenis, banyak sekali spesiesnya. Saya aja kalau dibilang spesiesnya apa aja, wah banyak sekali. Jadi dari yang berbisa sampai yang tidak berbisa. Sebenarnya kalau untuk yang tidak berbisa sih tidak terlalu masalah ya untuk kita. Tapi yang mengkhawatirkan adalah untuk yang Menunjuk sih. berbisa. Iya. Nah, kalau yang untuk berbisa ini, yang di sekitar kita tuh sebenarnya masih banyak. Mm-mm. Sebenarnya masih banyak, jadi semisal ada kobra, untuk yang viper-viper itu ada banyak sekali viper tanah, seperti itu. Jadi viper tanah ini Viper tanah di itu yang gimana area ya? Heeh. Russellii, Rhodostoma, nanti mungkin bisa search ya. Heeh. Russellii, Rhodostoma itu masih ada banyak di sekitar kita. Di area Sidoarjo, di area Gresik, Mm-mm. pinggiran Surabaya masih ada. Mm. Kayak gitu. Jadi Iya. memang memang kita harus tahu dulu, misalnya kayak Russell atau Rhodostoma itu adalah ular tanah. Jadi kadang mereka sembunyi ya, sembunyi itu di bawah tumpukan daun, kemudian di bawah di semak-semak seperti Mm-mm. itu. Sama juga kobra juga seperti itu. Ada juga Warnanya viper-viper sama, iya. Ap- warnanya bisa menyerupai daun kering. Jadi tergantung oh, jenis. mm-mm. Kalau Rhodostoma itu seperti daun kering. Iya, seperti daun kering. Mm-mm. Kemudian ada selain tadi itu adalah contoh-contoh untuk viper yang ada di tanah ya. Mm-mm. Kemudian kita juga ada ular berbisa yang dia tadi terestrial ya istilahnya, itu ada juga yang arboreal. Arboreal itu dia di atas pohon, di ranting-ranting seperti itu. Mm-mm. Itu mungkin banyak yang familiar dengan Albulabris atau insularis. Kalau secara fisik itu ularnya hijau, ekornya merah. Mm. Iya. Nah, itu Mm-mm. banyak. Banyak juga yang menyalahartikan dia ular pohon atau ular ranting ya. Mm-mm. Karena ada sama warnanya hijau tetapi ekornya tidak merah Oke. gitu. Mm-mm. Jadi yang
pernah sih dulu, tapi udah bertahun-tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun lebih rasanya, pernah kejadian di Sidoarjo kalau nggak salah. Ada anak kecil, dia mikir kalau itu ular pohon yang hijau, tapi ternyata ekornya merah. Jadi karena tidak bisa membedakan ya, dia tergigit gitu. Cuman karena dia pernah mendapatkan, sekolahnya pernah mendapatkan sosialisasi tentang gigitan ular dan sebagainya, dia tahu kalau ini gigitan ular berbisa karena terasa sangat menyakitkan, katanya begitu. Jadi akhirnya dia bilang ke orang tuanya dan segera dibawa ke rumah sakit. Oke, baik. Nah, dari berbagai jenis. Banyak jenisnya. Banyak banget itu ya. Banyak sekali. Baik dokter, ini berkaitan dengan ular begitu ya. Berarti yang perlu di sesi awal ini setelah kita berbincang tadi adalah sebetulnya justru bukan kita harus menutup semua tempat tinggal kita itu tanpa memberi ada sedikit tempat untuk mungkin tanaman gitu ya, taman gitu. Betul. Ya. Tapi itu sebetulnya perlu untuk berbagi juga dengan makhluk hidup lainnya ya, seperti tumbuhan dan hewan-hewan yang ada. Baik, dokter, ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjut untuk berbincang, karena tentu kita harus pahami juga bagaimana cara kita memegang atau menangkap ular dengan mengetahui jenis ularnya dulu. Itu pasti berpengaruh ya dok ya, bagaimana megang ular itu ya. Oke, ini yang bikin kita penasaran dan apa yang harus dilakukan ketika kita terkena gigitan ular. Nah ini dia, nanti kita bahas lebih lengkap lagi. Saya undang untuk semua sahabat Suara Sidoarjo untuk yang ingin sharing dengan narasumber kita pagi ini bersama Dr. Dian. Anda bisa gabung di telepon 0318961514, WA 082132640109. Yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live, silakan Anda bisa komen juga di kolom chat. Kita jeda dulu sebentar Dr. Dian, nanti kita akan kembali lagi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau
rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, dan sahabat, kita masih di program Dialog KUA Sahabat Kita, masih bahas tentang mengantisipasi ular berbisa di sekitar lingkungan kita bersama Dr. Hewan Dian Ayu Kartika. Nah, dokter, ini sebelum kita lanjutkan, kita mau bagi waktu juga ke redaksi. Ada yang sudah bergabung ya, Karin? Iya, benar banget. Sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Lina di Gedangan.
Masih banyak perspektif masyarakat jika mengusir ular cukup menebarkan garam saja. Padahal kan ular bukan termasuk hewan berlendir tapi bersisik. Nah, untuk barang-barang atau benda-benda yang cocok membantu mengusir ular itu apa saja ya? Terus yang kedua dari Nurmalasari di Sukodono. Selamat pagi Mbak Tika dan Dokter Dian, saya mau bertanya, apa semua ular yang memiliki warna dan motif yang nyentrik itu selalu masuk ke dalam jenis ular yang berbisa? Bagaimana dengan ular piton? Padahal kan dia juga memiliki warna yang cerah tapi tidak berbahaya. Malah ular piton masih bisa dibuat untuk peliharaan di rumah. Iya loh, ada ya buat peliharaan itu, artis-artis ada ya kok yang kayak gitu. Dokter Dian silakan, boleh kita tanggapi dulu dua pertanyaan yang masuk. Oke. Baik, untuk yang tadi ya, itu memang salah satu mitos ular takut garam. Itu salah satu mitos yang udah dari bertahun-tahun yang lalu, udah lama sekali, yang sebenarnya itu adalah hanya mitos, jadi bukan fakta. Jadi ular nggak takut garam. Kalau dulu mungkin ya, katanya dulu itu zaman dulu banget itu ada memang yang mengusir ular menggunakan garam. Tapi katanya memang ada doa-doanya gitu. Nah, yang diturunkan ke anak cucunya adalah dengan garamnya gitu. Nah, akhirnya sekarang banyak yang melakukan itu. Jadi mengusir ular dengan menaburkan garam, padahal sama sekali tidak bisa gitu. Sudah sering kita buktikan, jadi semisal kita lagi ada event, kita membuktikan mitos itu hanya mitos atau fakta, dan ternyata ularnya santai-santai aja. Dan sebenarnya untuk kita menghalau, katakanlah kita mengantisipasi agar ular tidak masuk dalam lingkungan kita, itu ular ini kan dia menggunakan hidungnya itu untuk bernafas. Nah, kita bisa memanfaatkan aroma-aroma, atau seperti kalau biasanya saya contohkan sih bisa seperti solar atau bensin yang jadi ada tambang ya, tali tambang yang cukup besar, itu kita rendam di solar. Kemudian tali tambang ini bisa kita letakkan di sekitar, atau misalnya pagar, di bawah pagar, atau di bawah area-area yang memang di situ sering dimasukin atau dilewati ular. Jadi tambang yang sudah terendam itu tadi ada aroma yang menyengat dari solar, itu dia ular tidak suka di situ. Atau semisal kita ngelihat tiba-tiba di jendela itu ada ular yang mau masuk, kita bisa semprotkan minyak wangi atau alkohol, karena dia menyengat sekali, jadi ular biasanya tidak suka. Dia akan mencari area-area yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi sebenarnya seperti itu aja sih kalau mau mengusir ular. Untuk ini ya, untuk barang-barang yang ada di sekitar kita. Dan kalau misalnya sudah kadung masuk, jangan langsung dibunuh dulu. Itu kalau saya ya selalu bilang gitu. Tapi kalau mungkin masyarakat lah, Dok, siapa yang duluan nih, saya yang kegigit apa dia yang mati duluan, kan biasanya gitu ya kalau masyarakat. Kalau buat kita, kalau memang kemasukan, cari orang yang memang paham akan hal ini. Sebenarnya coba hubungi dokter hewan. Ya memang tidak semua dokter hewan ini ya menerima ini. Cuman coba carilah orang yang mungkin paham tentang ular, gimana cara mengambilnya. Tapi kalau misalnya nggak ada dan kita memang tidak tega untuk membunuhnya dan kita tidak tahu dia berbahaya atau tidak, kalau punya cikrak pakai sapu, serok aja ke cikraknya, kemudian ditahan. Apalagi bagus kalau cikraknya itu yang ada tutupnya gitu ya, yang dibuka, ya bisa nutup lagi ya. Tertutup. Nah itu kalau sudah begitu, terus bisa dibuang aja ke area yang jauh dari rumah penduduk. Jadi semisal di persawahan atau di mungkin lahan kosong yang memang dia agak jauh. Nah sebenarnya di Sidoarjo itu kan banyak sawah ya, yang juga merupakan area ini ya, areanya si ular gitu. Kenapa kok ular bisa banyak dan juga kok sampai luber-luber masuk ke area penduduk, itu sebenarnya karena tikus atau makanannya si ular nggak ada.
Jadi banyak orang yang mengambil tikus, kemudian berburu tikus yang ada di sawah. Nah, akhirnya si ularnya kehabisan makanan. Gitu. Padahal sebenarnya ular di situ itu sebenarnya membantu petani untuk menurunkan hama tikus gitu. Gitu. Sebenarnya simbiosis mutualisme, cuman memang kita harus hati-hati ketika melangkah dan sebagainya, itu memang kita harus hati-hati. Kalau memang khawatir ada ular, gunakan sepatu atau pelindung kaki yang agak tebal gitu. Baik. Kayak itu sih. Jadi jangan menggunakan garam lagi untuk mengusir ular. Percuma. Iya, percuma sekali. Apapun itu jenis garamnya ya, katanya ada yang bilang uya grosok atau apa itu ya, Dok ya. Iya, sama kita udah pernah aja. coba semua sih, dari yang garam halus sampai yang nggak halus. Yang nggak halus. Oke, baik. Ya, nah tadi ada pertanyaan kedua ya, Karin. Pertanyaan Iya. kedua, Rin. Jadi pertanyaan kedua tadi itu tentang untuk jenis ular itu yang memiliki warna dan motifnya nyentrik itu apa selalu masuk ke dalam jenis ular yang berbisa? Ya, Oke. untuk ya. Langsung saya jawab ya. Boleh. Baik, memang tidak selalu seperti itu. Kalau itu amfibi, memang cenderungnya yang amfibi itu misalnya kata gitu ya, atau kodok yang punya warna yang sangat orange sekali kah atau merah sekali, itu pasti berbisa. Kalau pada ular tidak. Kalau pada ular tidak selalu seperti itu. Jadi contohnya kobra itu hitam gitu aja kan. Kemudian ular yang warnanya merah sekali itu juga ada, atau kalau orang itu nyebutnya itu bahasa awamnya itu ular cabai palsu. Nanti bisa dicari di searching aja di internet. Ular cabai palsu itu disalahartikan sebagai ular berbisa berkepala dua. Padahal sebenarnya ular cabai yang sebenarnya itu warnanya berbisa tinggi, warnanya jauh berbeda dengan ular ini. Jadi justru ular yang ada di sekitar kita masih banyak itu yang ular cabai palsu, dia tidak berbisa, bahkan dia sekarang sudah masuk dalam kategori terancam punah. Karena banyak orang salah duga, ini ularnya berkepala dua, warnanya ada hitamnya, ada terangnya, kayak gitu. Jadi dia sudah kena fitnah gitu kalau dia ular berbisa, akhirnya dibunuh. Nah, sekarang ular itu sudah jarang sekali kita temukan karena semakin banyaknya bangunan dan juga karena kena fitnah itu tadi. Jadi banyakkan dibunuh. Jadi kalau ular tidak selalu ya. Dan sebenarnya untuk yang hobis ular, para pemelihara ular itu banyak sekali di sekitar kita. Banyak sekali. Sebenarnya saya juga pemelihara beberapa ular sih. Jadi ada ular yang warnanya kuning. Itu kalau di amfibi itu udah bisa dipastikan lebih baik jangan dipegang gitu ya. Karena biasanya dia memang beracun. Kalau pada ular itu kan berbisa ya, beda ya. Beracun dan berbisa. Jadi kalau beracun itu cukup dengan sentuhan kita bisa terkena racunnya. Tetapi kalau berbisa itu kita harus tergigit dahulu. Baru. Atau kita menyentuhnya, tetapi di permukaan tubuh kita itu ada luka. Nah itu jadi harus ada sesuatu yang masuk, ada pintu masuk dulu gitu ke dalam tubuh kita. Yang bahaya ini yang kalau ini tadi ya beracun ya. Jadi dipegang aja di luar kulitnya ini udah bisa ini ya kena racunnya ya? Iya bisa. Tapi ya itu amfibi aja sekarang sudah mulai jarang kita temukan gitu kan, karena tingkat polusi di lingkungan kita yang memang cukup tinggi gitu. Nah kalau ular ya itu dia sih, memang tidak tergantung warna, karena ada yang hitam tapi dia juga berbisa, ada yang warnanya cerah dia tidak berbisa, ada yang warnanya cantik-cantik. Sekarang ular warnanya cantik-cantik gitu. Bahkan kayak yang dipegang ini ya. Juga banyak. Ada di fotonya Dokter Dian ini Pak ular nih, pegang ular nih. Oke. Ya itu. Oke deh. Nah, Dok, ini berarti kalau kita nih ternyata terkena gigitan ular ya pertama kali itu, kalau tadi kan dari kisah yang diceritakan langsung dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi apa nih mungkin kalau kita hal pertama yang kita lakukan apa nih untuk pada awal kena gigitan itu, Dok? Baik, untuk ini ya penanganan pertama gigitan ular,
kita memang harus tahu dulu bedanya gigitan ular berbisa dan tidak. Untuk viper gigit lubang yang dihasilkan, kayak enak sekali ya. Lubang yang dihasilkan itu 2. Jadi hanya 2 lubang. Tapi kalau golongan piton atau yang konstriktor, boa, piton itu giginya banyak, lubang yang dihasilkan banyak. Oh, lebih kecil-kecil gitu atau enggak? Kecil-kecil. Jadi sebenarnya kecil-kecil. kalau saya ya dari pengalaman saya tergigit yang tidak berbisa ya amit-amit ya, naudzubillah min dzalik, nggak berharap yang gigit yang berbisa. Cuman dari gigitan yang tidak berbisa itu jauh lebih sakit digigit kucing. Jadi saya pertama kali digigit ular itu tidak sadar kalau saya digigit. Teman-teman di sekitar saya yang tahu itu tadi mulutnya terbuka katanya gitu. Oh ya begitu saya gulung lengan saya ternyata sudah berdarah. Jadi terus saya lihat bekasnya giginya banyak sekali. Jadi ya itu bedanya. Kemudian yang kedua yang pasti adalah cirinya kalau kita digigit ular berbisa itu timbul rasa panas dan nyeri. Jadi kalau dari pengalaman teman yang sudah tergigit ular berbisa, yang pernah tergigit ular berbisa, katanya itu seperti kita di sudut rokok tapi di dalam. Panas. Dan itu terus-terusan. Iya betul, panas. Dan terasa dia jalan. Jadi kan dia melewati pembuluh darah ya, jadi itu terasa. Nah, kalau zaman dulu itu kan diikat di tali mati gitu kan. Kalau zaman dulu kalau habis tergigit, misalnya tergigitnya di jempol atau di jari, kemudian di lengan ini langsung diikat gitu. Kalau berdasarkan WHO yang terbaru dari snake bite management dari WHO yang terbaru itu justru tidak boleh. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau di sekitar itu nggak ada perban, itu bisa gunakan kain atau apapun yang ada di sekitar. Atau misalnya kita lagi siapa tahu ya, kita lagi ada di tengah hutan, tidak ada sesuatu yang bisa, kalau kita bawa jilbab, segera disobek aja agak kecil, jadi agak panjang. Kemudian misalnya area yang tergigit, saya contohkan begini aja, yang tergigit di jari, kemudian di atasnya ini langsung kita seperti kita melakukan perban, bandage. Nggak rapet banget tapi juga nggak longgar, jadi aliran darah tetap jalan tetapi kita hanya memperlambat, tidak mematikan aliran darah gitu. Jadi diperban terus sampai ke dekat ketiak. Dan ini sebelum diperban ini diberikan kayu agar lengan atau tangan ini yang tadi tergigit tidak banyak bergerak. Gitu. Jadi diberikan kayu untuk untuk menyangga dan untuk menahan agar dia tidak terlalu banyak bergerak. Kalau terlalu banyak bergerak, tangan kita begini-begini itu seperti memompa, dia makin cepat aliran darahnya. Jadi setelah itu di bandage seperti itu, kalau sudah segera bawa ke rumah sakit, bukan puskesmas, tapi rumah sakit. Rumah sakit pun rumah sakit besar, jadi rumah sakit daerah, RSUD Sidoarjo atau RSUD manapun, atau beberapa rumah sakit internasional seperti itu. Karena tidak semua rumah sakit punya serum anti bisa ular. Gitu. Apalagi puskesmas ya. Saya cukup sedih karena ada acara televisi yang mencontohkan gigitan ular king cobra dibawanya ke puskesmas dan sembuh gitu. Agak konyol tapi ternyata itu juga menimbulkan korban juga karena melihat acara itu gitu. Jadi tidak dibawa ke puskesmas tapi langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit dan aja satu lebih lagi aman sebenarnya ya. Kunci dari tergigit ular itu adalah kunci pertama, tetapi juga yang paling susah. Tidak boleh panik. Siapa yang tidak panik kalau digigit pasti. ular berbisa? Jangan kan kok digigit baru kelihatan aja udah panik, Dok. Betul. Saya sendiri pun beberapa tahun terakhir ini jadi lebih takut terhadap ular berbisa. Padahal sebelumnya masih yang biasa. Tapi sekarang jadi lebih tremor gitu. Apalagi kalau udah ada pasien datang ular berbisa, sekarang saya jatuhnya itu jauh lebih bergetar tangannya. Karena tidak semua ular berbisa itu ada sabunnya di Indonesia. Jadi tidak semua. Jadi yang ada paling banyak di sekitar kita itu yang polivalen
itu satu sabu untuk beberapa jenis ular, tapi tidak spesifik. Jadi biasanya itu untuk kobra. Itu biasanya kegigit ular apapun yang diberikan itu. Dan kita masih masih sangat kekurangan sabu atau serum anti bisa ular yang monovalen. Jadi yang sangat spesifik. Jadi misalnya untuk rhodostoma, sabunya rhodostoma. Kemudian Russell ya diberikan yang spesifik Russell. Atau ular-ular lain, terutama sebenarnya adalah untuk ular-ular Indonesia, Viper Indonesia. Viper di Indonesia banyak sekali, beragam dan berbisa tinggi gitu. Dan kita masih belum ada beberapa yang belum ada sabunya. Kalaupun ada biasanya sangat mahal sekali. Jadi lebih aman ya memang ke rumah sakit aja ya biar lengkap ya. Nanti biasanya akan dihubungkan ke dokter yang kebetulan di Indonesia tuh ada dokter yang dia perwakilan WHO, satu-satunya dokter dokter manusia ya yang mewakili Indonesia di WHO untuk snake bite management gitu. Biasanya nanti akan dikontak apakah kita Indonesia punya sabunya atau tidak seperti itu. Nah, baik dokter, ini luar biasa. Kita sapa dulu. Ini baru bergabung pas saya tengok di YouTube Suara Sidoarjo Live ada Ibu Lin Sinta Dewi. Sangat bermanfaat sekali dok, terima kasih ilmu yang dibagikan. Baik dokter, ini saya juga ingin sapa dulu. Ada yang sudah bergabung juga dengan kita. Saya ingin sapa dulu, sebentar ada beberapa pertanyaan. Ke Pak Muzaki dulu deh yang ada di Sukodono ini. Nah ini menanyakan dok, kalau yang saya pernah ngobrol dengan teman itu katanya ular itu akan tidak suka dengan bau-bau yang harum, atau kalau mungkin kita ada karbol di rumah itu mungkin bisa digunakan untuk mengusir ular. Nah, gimana? Silakan dokter. Bisa ya memang ya tadi. Bisa. Itu sebenarnya bukan bau harumnya, tapi itu bau menyengatnya. Bau menyengat bukan harum ya. Iya. Memang ada beberapa orang yang suka dengan aroma karbol karena wangi ya. Tapi sebenarnya untuk ular itu dia terlalu menyengat. Jadi semisal kita lagi jalan di taman atau di sekitar lahan terbuka hijau, terus kita lihat ular dan kita tidak tahu itu berbisa atau tidak. Kalau kita kita khawatir kenapa-napa, kalau di dalam tas kita bawa minyak wangi atau sekarang kan mungkin hand sanitizer yang spray atau yang base-nya alkohol bisa kita semprotkan di muka ularnya. Tapi jangan deket-deket juga, disemprotin aja. Nanti dia akan bisa lompat gitu kan, ular kan bisa ya pakai lompat. Ada beberapa jenis ular yang bisa melompat, betul. Jadi ada yang memang beberapa jenis ular yang dia bisa kayak lompat gitu ke kita, itu memang harus hati-hati. Gitu. Ada yang gabung lagi? Ya, Karin? Iya. Jadi ini sudah ada 2 lagi yang bergabung dari Windrian di Trosobo. Kenapa sih ular itu lebih cenderung suka sama wilayah yang berair seperti yang kita temui di beberapa informasi? Kadang ular juga muncul di daerah kamar mandi, di daerah kloset lebih tepatnya. Kemudian yang kedua dari Mas Husen di Wonoayu. Untuk bisa ular sendiri, apa ada tingkatannya? Mungkin mulai dari yang memiliki bisa yang cepat dan mematikan, tapi juga ada yang berbisa tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, bagi kita sendiri, bagaimana cara mengetahui tingkatan bisa ular yang dimiliki oleh ular itu sendiri? Oleh ular ya. Baik. Ya, dokter silakan. Mbak Windrian tadi di Trosobo. Ular suka di air-air gitu ya? Untuk ular memang dia memang cenderung mencari tempat yang dingin dan gelap gitu. Sebenarnya tidak selalu di kamar mandi. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena dia bisa aja sembunyinya di bawah lemari yang jarang kita bersihkan. Kemudian ada tumpukan barang-barang semisal kita punya gudang isinya ada tumpukan kardus-kardus, dia juga bisa di situ. Kenapa? Karena itu tempatnya gelap dan lebih dingin gitu, lebih dingin. Nah, itu dia senangnya di situ. Tapi kalau untuk beberapa ular yang misalnya ular-ular yang semi akuatik ya memang dia mencarinya di sekitaran yang berair gitu. Karena itu memang habitat ideal seperti itu. Cuman tidak selalu sih. Iya.
Karena ular memang itu tadi, ada yang terestrial di atas tanah, ada yang arboreal, dan juga ada yang semi akuatik. Jadi memang sukanya di tempat yang berair dan basah seperti itu. Baik. Nah, terus Untuk yang kedua tadi tingkatan bisa. Tingkatan, iya. Jadi untuk bisa ular sendiri itu ada yang ada berbagai macam. Ada yang berbisa rendah, berbisa sedang atau menengah, dan juga berbisa tinggi. Nah, untuk bisa tahu ular apa saja atau dari fisik itu tidak bisa. Kita harus tahu jenis-jenis ularnya dan ya itu dia, itu mungkin bisa dicari sendiri ya di searching di internet ular-ular yang berbisa rendah. Semisal saya berikan contoh ular ini ular yang ada di bakau, di sekitar hutan bakau. Itu biasanya dia berbisanya itu rendah ke menengah. Kalau untuk manusia itu kadang ada yang nggak kerasa sama sekali, nggak ngefek sama sekali, tapi ada juga beberapa orang yang kegigit itu langsung menimbulkan efek luar biasa. Jadi kadang itu juga dari orangnya sendiri itu bisa beda-beda. Ada yang daya tahannya cukup kuat, ada yang dia cukup lemah. Gitu. Kalau saya berikan contoh, saya daya tahan tubuh untuk digigit ular itu cukup lemah. Jadi digigit tidak berbisa pun saya memang tidak sakit, tetapi di area gigitan itu bisa sampai lebam menghitam, padahal tidak terasa kegigit. Jadi tubuh saya cukup sedikit alay untuk kena gigitan. Nah, ada juga temen pernah ada pengalaman yang digigit ular yang berbisa rendah, fine-fine aja, tapi ternyata teman yang satunya bisa sampai koma. Padahal ular yang sama, ular jenis yang sama, tingkatan bisa yang sama. Jadi memang pertama dari orangnya sendiri, yang kedua adalah memang kalau untuk fenomnya tingkatannya sampai bagaimana itu berbeda-beda. Jadi ada yang sangat berbisa tinggi, misalnya rhodostoma, kemudian itu berbisa tinggi, kemudian Russell itu juga berbisa tinggi. Kalau tadi yang insularis atau albolabris itu yang ular hijau ekor merah itu berbisa sedang ke tinggi ya. Tapi untuk menyebabkan kematian sebenarnya agak cukup rendah. Jadi nggak terlalu banyak tingkat kematian karena gigitan itu, tetapi karena memang ini ya biasanya langsung tertangani dengan sabu yang ada di rumah sakit, dengan serum antibisa ular yang ada di rumah sakit. Saya takut ini orang salah paham kalau saya ngomong sabu aja, ya serum antibisa ular yang ada di rumah sakit, dan itu tingkat kematiannya cukup, saya nggak berani bilang cukup rendah, tapi agak rendah dibandingkan jenis ular-ular yang lain. Tapi tentu daripada kita mendapatkan experience tergigit ular dan merasakan rasa sakitnya, lebih baik kita berhati-hati. Kayak gitu. Kalau kita memang tidak tahu itu jenis ularnya apa, berbisa atau tidak, lebih baik jangan dipegang sembarangan, jangan free handling kalau saya bilang. Free handling itu memegang atau mengambil ular tanpa alat. Gitu. Jadi kalau memang penasaran itu ular apa, lebih baik kita searching dulu ini ciri ularnya seperti apa. Lagian kan sekarang smartphone itu kan ada aplikasi kamera yang bisa langsung cekrek, kita bisa tahu oh ini arahnya kemana gitu kan, atau identifikasi barang ini. Nah itu lebih baik digunakan gitu. Kalau untuk herpetologis dan juga kebetulan saya juga ikut di ini ya organisasi herpetologi Indonesia, kita punya beberapa memang ada buku saku untuk kita untuk identifikasi. Jadi identifikasi ini ular jenis apa, berbisa atau tidak, dan bagaimana, seperti itu. Oke deh. Baik, nah Dok, ini tidak terasa ya kita sudah masuk di sesi akhir. Wah iya. Oh, masih ada pertanyaan lagi lewat Zoom. Ada 2 pertanyaan lagi ya, singkat ya Rin, waktunya sudah terbatas sekali ini. Oke, baik. Jadi ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ika Wasidoarjo. Dari siapa? Ika Uner Sidoarjo. Loh, dari siapa? Ayo, bingung kan? Iya. Namanya pakai Ika Uner Sidoarjo gitu ya.
Gimana? Iya, jadi gini, melihat lingkungan Sidoarjo yang masih penuh sawah, apakah di setiap PKM ada obat untuk bisa ular bila ada yang tergigit? Kemudian yang kedua dari Rizky Daniarto. Rizky. Iya. Bagaimana membedakan secara fisik ular berbisa dan tidak berbisa? Tadi udah dijelasin sih sebetulnya ya Dok ya. Sudah dijelasin tadi ya. Untuk yang Pak ini Rizky. ya, yang apa namanya? Ular Di berbisa area dan di Sidoarjo tidak. banyak sawah ya. Kalau untuk ular yang berbisa secara fisik itu ada sih yang apa namanya? Ya, yang tadi apakah PKM ada itu ya, sabu serum antibisa ular, lebih baik ke ini apa ke rumah sakit aja. Jadi langsung ke rumah sakit. Kalau untuk yang ular berbisa dan ular yang tidak berbisa, pertama tuh sebenarnya kalau dari segi fisik ya, kita ini memang tidak bukan pakemnya, tidak 100% karena ada beberapa jenis yang tidak seperti itu. Contohnya misalnya untuk ular yang tidak berbisa, dia gerakannya cenderung cepat. Cenderung cepat itu sebenarnya cenderung dia melarikan diri karena ular itu sebenarnya takut manusia. Cepat hilang gitu ya. Ya, Gitu. tapi kadang karena tololnya, karena tingkahnya, dia larinya itu justru lari ke arah manusia. Oh, Jadi dia kadang tuh gitu sebenarnya ya. ingin pergi. Iya. Jadi dia itu ingin menghindari manusia karena sebenarnya basicnya sifat ular itu dia takut manusia. Untuk Yang ular nggak yang berbisa berbisa, tinggi, iya. Karena dia sadar, Yang aduh aku nggak berbisa punya tinggi, bisa nih. Nanti ketahuan betul manusia sekali, gitu betul ya. sekali. Kalau ular yang berbisa tinggi dia cenderung tenang. Oh, Karena dia oke. apa? Karena dia punya modal. Contohnya seperti kita percaya diri karena kita tahu kemampuan kita. Seperti itu ya contohnya. Kita mau berangkat ujian, percaya diri karena kita sudah belajar. Sama ular yang berbisa pun dia lebih percaya diri karena apa? Karena dia punya senjata. Kemudian biasanya ular yang tidak berbisa itu cenderung agresif. Udah kepingin gigit aja. Kenapa? Karena dia tidak punya bisa yang apa namanya, yang untuk sebagai senjata. Dia gigitan adalah senjatanya dia. Kemudian dia biasanya menggigit dan membelit. Kemudian itu untuk yang tidak berbisa. Nah, untuk yang ular yang tidak berbisa pun kepalanya biasanya tidak semua ya ini, itu bentuknya oval. Tapi ini ada beberapa pengecualian. Contohnya misalnya kobra dan king cobra itu kepalanya agak oval. Jadi memang tidak semua, cuman paling lebih banyak memang yang kepalanya oval itu dia tidak berbisa. Kemudian untuk ular yang berbisa cenderung atau viper itu cenderung kepalanya berbentuk hati atau segitiga. Tapi itu pun tidak semuanya, karena ada beberapa jenis ular, contohnya insularis itu berbisa. Ada maksudnya ini ular hijau yang ini apa namanya green tea python atau green tree boa itu juga kepalanya bentuknya hati padahal tidak berbisa. Seperti itu. Oke deh, Itu baik. sih kalau dari segi fisik. Nah, oke, Dok, ini terakhir mungkin apa poin penting apa garis besar apa dari apa yang sudah kita bahas bersama pagi ini? Baik, buat saya sih kalau kita memang ingin lingkungan kita lebih aman, tidak kemasukan ular, yuk kita bareng-bareng membuat lingkungan terbuka, area terbuka hijau, dan berikan tempat untuk ular itu. Kita sediakan habitat lah untuk dia. Contohnya kita paling simple aja, tumpukan genteng bekas itu bisa kita tumpuk-tumpuk atau tumpukan seng atau apa kita tumpuk-tumpuk di situ, nanti dia akan stay di situ. Nah, untuk mengantisipasinya mungkin di sekitar rumah kita atau di sekitar area yang kita berikan untuk ular ini, kita berikan tambang yang sudah kita rendam dengan karbol tadi bisa, atau dengan solar atau dengan apapun itu yang baunya menyengat, yang cukup bertahan cukup lama, kita taruh tali atau apapun yang sudah kita rendam di sekitarnya, nanti ular tidak akan melewati itu. Tapi tentu berkala ya, nanti setelah 2 bulan atau 1 bulan kita siram lagi tali tambang atau tali apapun itu dengan karbol atau dengan solar atau apapun itu. Kemudian di sekitar rumah juga bisa kita berikan hal yang sama. Kalau memang kita bertemu dengan ular di sekitar rumah, jika jika bisa jangan langsung dibunuh, hubungi orang-orang yang bisa dimintai tolong. Kalau nggak salah kan sekarang juga bisa ya, kita ada telepon emergency dan itu juga bisa kita manfaatkan. Tolong
ini apa namanya, ularnya diambil lah Diambilin. dari situ, tidak dibunuh Ya. gitu. Oke, baik dokter. Ya, dokter Kasihan Dian. kalau dibunuh. Iya makanya. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan ilmu dan sharingnya juga. kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Dokter Dian. Sukses selalu untuk dokter Dian. Salam Terima untuk semua kasih, sahabat-sahabat di terima kasih. UNER Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian perbincangan kita bersama Dr. Hewan Dian Ayu Kartika S.M.Vet, Dokter Hewan dari IKA UNER cabang Sidoarjo. Tadi kita sudah bahas juga tentang mengantisipasi ular berbisa di sekitar lingkungan kita di program Dialog IKUA Sahabat Kita Sahabat. Dan saya jeda dulu, saya geser dulu ke redaksi, nanti jam 11 kita akan kembali di program update COVID-19 Jatim News Today.